Om Swastiastu, para pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada umat Islam, siapa tahu ada yang mendengarkan. Salam kepada umat Kristiani, Namo Buddhaya kepada umat Buddha. Kalau ada yang ikut mendengarkan cerita saya. Nah, dalam video ini saya akan bercerita di seputaran masalah tuyul dan Gunung Kawi yang oleh pandangan orang kebanyakan sebagai tempat mencari pesugihan. Nah, di balik pandangan masyarakat yang memandang Gunung Kawi dan tuyulnya sebagai tempat mencari pesugihan, saya menemukan ada nilai filosofi Weda di dalamnya ya. Nah, dalam filosofi Weda itu dimana kata Kawi yang mungkin berasal dari bahasa Jawa kuno atau bahasa Sanskerta artinya penyair dia. Kata Kawi artinya penyair atau pengarang atau pujangga. Nah, itu seorang penyair dengan karya sucinya, karya syairnya itu kalau dibaca oleh masyarakat sekiranya berguna untuk mencairkan moral dan kesadaran umat manusia yang awalnya membeku. Sekarang kan moral dan kesadaran seseorang beku ya, tidak bangkit, itu dibutuhkan seorang penyair. Jadi moral dan kesadaran manusia di zaman modern ibarat adonan yang kering kurang encer, itu perlu air. Begitu juga kalau moral dan kesadaran yang membeku itu sekiranya dibutuhkan seorang penyair spiritual ya. Nah, penyair spiritual contoh di masa lalu adalah Maharshi Vyasa, kalau di Hindu ada Walmiki, kalau di Islam mungkin itu Nabi Muhammad, di Kristen mungkin ada itu nabi-nabi di Timur Tengah Yesus, mungkin itu dia itu seorang penyair semua, dimana karya tulisnya, karya sastranya itu kalau dibaca-baca dijadikan pedoman hidup sekiranya berguna untuk mencairkan moral dan kesadaran manusia supaya kembali berpegang pada norma-norma kesusilaan, kan kayak begitu. Nah, selanjutnya dihubungkan dengan masalah tempat mencari pesugihan. Mungkin ini dari segi kata Kawi nih, yang saya artikan penyair itu juga punya makna pengencer. Penyair sama dengan pengencer. Nah, kehadiran seorang Kawi, seorang pujangga itu mungkin akan membantu mencairkan rezeki orang yang seret ya. Nah, rezeki orang yang seret itu tentu kehidupannya adalah ditunjukkan oleh nama Gunung Kawi yang ada di Kabupaten Malang. Itu menunjukkan nasib mereka lagi malang banget nasibnya. Nah, dengan alasan itulah karena malang nasib rezeki seret, mungkin mereka akan datang ke Gunung Kawi mencari ya pesugihan kayak begitu biar rezekinya kembali mencair kayak gitu ceritanya. Nah, di Gunung Kawi itu katanya ini saya baca di Google ada pohon Dewan Daru ya. Pohon Dewan Daru dari segi mitosnya itu katanya merupakan pohon kekayaan ya. Kalau ada orang duduk di bawahnya meditasi, tafakur, semedi kalau orang Jawa bilang gitu ya. Semedi senang meditasi kan begitu. Bila kejatuhan pohon daunnya itu, kalau daunnya itu taruh di dompet atau di tempat tidur bisa mungkin jadi pelaris usahanya kayak begitu. Nah, di balik mitos itu saya menemukan nilai atau makna dari Dewan Daru itu dalam bahasa Sanskerta atau Jawa kuno artinya dewa penerima wahyu. Dalam hal ini seorang Kawi menerangkan seorang Kawi atau penyair atau pujangga itu merupakan manusia dewa dia, manusia tingkat dewa dia, manusia tingkat deep artinya sinar, orang yang bersinar mendapat sinar Tuhan. Kalau di Islam mungkin itu Nur Muhammad, kalau di Hindu itulah Maharshi Vyasa, itu sebagai manusia penerima sebagai manusia yang memiliki sinar sehingga mereka bisa jadi seorang penyair atau pengarang. Nah, itu satu muka. Nah, sekarang supaya seseorang ini menurut budaya Weda ini ya, supaya layak sebagai mencapai tingkatan manusia dewa atau layak sebagai seorang penyair,
Nah, orang yang demikian itu dijadikan tumbal, dijadikan korban. Nah, menurut beliau ada ayat atau sloka yang bunyinya begini. Sejak dahulu kala Tuhan menciptakan manusia disertai dengan niatnya. Dengan ini mereka akan berkembang sehingga apa yang diinginkan bisa terpenuhi. Nah, sekiranya demikian pula, seseorang yang dijadikan tumbal itu dikorbankan hidupnya, tiada lain supaya pemikiran dan wawasannya berkembang ya. Berkembang pemikiran dan wawasannya, yang memungkinkan apa yang diinginkan untuk bikin karya syair, bikin karya tulis itu bisa terpenuhi dengan sendiri. Ada aja ide-ide wawasan yang datang sehingga bisa jadi seorang penulis penyair kayak begitu. Nah, ini sepertinya juga bagi orang yang menginginkan kelancaran duniawi ya, keinginan duniawinya berkembang, usahanya berkembang juga sesuai dengan ayat ini wajib hukumnya berkorban. Berkorban, dia harus mengorbankan mungkin tenaga, pikiran, tenaga, harta bendanya itu harus dikorbankan sehingga usahanya berkembang, sehingga apa yang diinginkan untuk membeli gini beli itu bisa terpenuhi dengan sendirinya. Nah, saudara sekalian yang saya kasihi, nah adapun cara dari Tuhan untuk menjadikan orang yang dikasihinya sebagai tumbal, kan begitu ceritanya. Kalau orang yang cari pesukan yang dijadikan tumbal kan anak yang paling dikasihinya ya. Nah, pada saat mau dijadikan tumbal mungkin perjanjian sudah oke. Nah, di sana ada persyaratan, ada acara dengan memotong ayam yang dipotong, kemudian tanpa disadari di rumahnya anak yang dikasihi akan meninggal, kan begitu ya. Jadi orang yang dikasihi Tuhan itulah yang dijadikan tumbal. Yang ditumbalkan adalah ayam dibalik menjadi maya. Kekuatan maya yang ada dalam diri seseorang yang dikasihnya itu yang ditumbalkan. Dalam budaya Weda mengenal ada kekuatan maya Tuhan, kekuatan ilusi artinya, yang menutupi keberadaan Tuhan, yang membuat Tuhan itu tidak bisa dilihat oleh manusia, atau tidak membuat manusia itu tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Kekuatan ilusi itu dikenal dengan triguna. Triguna artinya 3 sifat semesta alam. Nah, di antara ketiga sifat semesta alam itu, ayam itu melambangkan melambangkan triguna. Melambangkan ini sifat rajas namanya, di antara triguna sifat rajas. Nah, sifat rajas ini kalau di secara modern supaya mudah paham itu ya sehubungan dengan transistor ya. Transistor kan memiliki 3 kaki. Untuk kolektornya itu guna satwa, artinya suka mengumpulkan kebaikan ini. Itu rajasnya itu basicnya itu. Rajasnya basic. Dan gitu tamasnya itu emitor ya, kalau dihubungkan dengan cara modern. Jadi yang dikorbankan ini basicnya itu sifat rajas pada orang yang dijadikan tumbal ya. Nah, itu basicnya sifat rajas. Nah, sifat rajas ini berwujud hawa nafsu atau sangyang kamu dalam istilah bahasa Sanskerta. Ini yang dikorbankan. Cara dari Tuhan mengorbankan orang yang dikasihinya supaya jadi seorang penyair dan pujangga adalah ditunjukkan oleh letak Gunung Kawi di Kabupaten Malang. Dalam artian hidupnya dibuat malang. Apa yang diinginkan di dunia seperti teman-teman orang kebanyakan itu seolah ada yang menghalangi, mau kerja, mau bisnis itu dihalangi. Mau cari cewek untuk pasangan itu juga dihalang-halangi. Ibarat ayam mau dipakai korban itu dikejar, dia dihalangi dari sana ada malang, dari sana halang, airnya ketangkap, kan kayak begitu, kayak ayamnya keok lah hidupnya. Kawi N-nya hilang, ini tidak bisa kawin gitu. Untuk menjadi seorang kawi tidak bisa kawin, N-nya hilang, N itu nafsunya dihilangkan, dipotong, jadilah seorang kawi. Dengan dibuat malang, dikorbankan, mau tidak mau lari masuk hutan ya. Masuk hutan itu ditunjukkan oleh
Desa Wonosari, bukan desa apa kecamatan itu kalau di Kabupaten Malang tempat Gunung Kawi ada di Kecamatan Wonosari ya. Nah, Wonosari dalam budaya Weda itu menunjukkan tingkatan hidup atau tahapan hidup tingkat wana prasta. Wana artinya hutan, masuk hutan, prasta itu menunjukkan prayascita. Jadi karena dibuat Malang, mau tidak mau langsung loncat tanpa harus menikah, langsung naik ke gunung-gunung melakukan pembersihan ya, prayascita pembersihan pikiran dengan melakukan japa mantra dan meditasi ya. Nah, supaya pikirannya bersih, memori di pikiran bersih, bagaikan kepala tidak ada rambutnya, itu dibersihkan. Setelah bersih baru mencapai tingkatan deep. Artinya intisari hidup manusia itu atma atau roh itu ditemukan. Atma atau roh sebagai intisari hidup itu ditunjukkan adalah Wonosari. Jadi melakukan wana prasta, menyucikan pikiran dengan melakukan japa dan meditasi untuk menemukan intisari hidup, yaitu atma atau roh ya. Jadi rohnya itu ditemukan bersinar ya. Nah, ini sinarnya ini yang memungkinkan pikiran jadi padam terang. Benar dan tidaknya kehidupan saya juga dibuat Malang ya. Itulah membuat saya sampai usaha segini tidak menikah. Nah, saya punya nama desa di daerah Sulawesi namanya Wonosari. Sambil kerja di sawah, untuk menghilangkan perasaan sumpah kacau dan ruwet, saya lari ke hutan. Desa saya namanya Desa Wonosari. Itulah Wanasari kalau Bali. Jadi saya lari ke hutan, meditasi sana. Ya, mungkin pikiran memori udah bersih, padang pikiran saya rasa lega. Sharing dengan itu pemikiran dan wawasan saya berkembang. Mungkin itu menyebabkan saya jadi seorang kawi, seorang penyair di zaman modern. Nah, mencapai tingkat nur, tingkat deep, saya menjadi manusia tingkatan dewa, tingkat nur, tingkat bersinar. Menemukan sinar di dalam diri kita, semua ada sinar. Tetapi karena ditutupi oleh hawa nafsu, itulah sekuatan ilusi, sifat rajas yang menutupi, sifat tamas yang menutupi. Sinar pada semua orang yang di hatinya tertutup, tidak mancar menerangi pikiran, sehingga tidak mungkinlah menjadi seorang kawi ya. Nah, ini saudara sekalian yang saya kasihi, walaupun itu di dalam hidup mengenal 4 tahap ya, tahapan kehidupan dari Brahmacari, Kriyatin, Wanaprastha, dan terakhir mencapai tingkatan biksuka. Kalau nasibnya tidak dibuat Malang, walaupun anaknya sudah gede, jarang masuk hutan gitu. Nah, guru-gurunya sih, guru agama mengatakan demikian, tapi yang jadi guru agama pun karena nasibnya tidak dibuat Malang, mereka cuma yang mengatakan begitu aja, dia tidak masuk hutan untuk melakukan prayascita ya, pembersihan dari citanya. Padahal bagus loh pergi ke hutan. Cepat sekali kita punya pikiran bersih kalau meditasi dan berjapa di hutan. Kan sana alamnya tenang, sejuk. Nah, supaya pikiran kembali bersih di usia tua itu kan kebanyakan kalau bergelut dengan urusan rumah tangga, pikirannya jadi full sekali dengan memori. Untuk merepresnya sekali-sekali pergi ke hutan. Tidak perlu lama. Kalau tanpa pengertian masuk hutan mungkin lama banget. Dikira harus bertonton tinggal di hutan aja, enggak gitu. Kalau sudah berpengertian, datang ke hutan untuk membersihkan memori, sudah bersih, kembali lagi ke rumah. Kan kayak begitu, tidak mesti dipaksakan. Apalagi zaman modern fisik kita tidak seperti orang dulu kuat-kuat. Ya sebentar aja sampai 2 jam lah lamanya di gunung, di hutan gitu. Nah, ini selanjutnya saya sampaikan tahapan biksuka. Ya, kalau sudah mendapat sinar di Tuhan, pengetahuan mengalir, mencapailah tingkatan biksuka. Biksuka itu ya tingkat penyebar yang menyebarkan pengetahuan ya ke masyarakat. Nah, saya ini sudah muncul pengetahuan saya, pengetahuan rohani. Nah, tugas saya sebenarnya sudah tingkat biksuka, menyebarkan pengetahuan ke masyarakat. Tetapi karena saya berjalan di budaya Weda, tidak mesti harus menggunduli kepala ya. Kalau biksu di Buddha baru secara formal dia gundul. Kalau secara filosofi tidak mesti menggunduli rambut kok. Yang digunduli adalah memori di pikiran biar bersih. Bagaikan kepala yang tanpa rambut.
Nah, daripadanya membuat cahaya roh kita memancar, memberikan pengetahuan ya, dari roh itu datang. Dan itu pengetahuan sudah datang dan mengumpul ya tinggal disebarkan kepada masyarakat. Tapi penampilan kayak begini tak mesti harus digundul karena ini budaya Weda, bukan budaya Buddhis itu belakangan dia. Nah ini jadinya preman penampilannya, seperti orang kebanyakan lah. Nah sekarang nih tingkatan tuyul dihubungkan dengan biksuka dan tuyul. Nah tuyul ini penggambaran dari seorang biksu dalam peran nih, biksu dalam peran, tingkat biksuka dalam peran ditunjukkan oleh filsafat dari kata tuyul. Lihat, tu-nya itu tugas, yu itu wahyu, l-nya lalu lalang atau lalu lontang lantung. Dalam hal ini menjadi seorang sudah mencapai tingkatan biksuka, punya tugas menyebarkan wahyu lalu lalang lontang lantung. Dalam budaya Weda, kalau sudah mencapai tingkatan biksuka untuk menyebarkan pengetahuan, sekiranya dibenarkan minta uang kepada masyarakat, minta sedekah. Nah ini secara mitos dilambangkan oleh tuyul yang katanya ngambil uang, ada nyuri uang ke rumah penduduk, kan kayak begitu ya. Nah saya informasikan pula, tuyul dikatakan tuyul itu kan bocah cilik ya. Nah ini menunjukkan di tingkatan biksuka dalam menyebarkan pengetahuan rohani yang langsung dari alam rohani itu. Nah orang yang berperan sebagai biksuka ini jadi orang kecil ya. Tidak jadi apa-apa di masyarakat, jadi orang kecil ya, tidak punya jabatan, tidak jadi apa-apa di pemerintahan, kok jadi orang kecil lontang lantung kesana kemari. Nah orang yang tidak mengetahui itulah memandangnya sinis, apa itu kerjaannya lontang lantung dulu. Apalagi kalau saya mungkin dengan penampilan yang begini, yang preman, kalau minta uang, orang kan sinis. Maka itulah pandangan orang kalau memelihara tuyul itu banyak orang sinis. Wah, memelihara tuyul, ngambil rezeki dengan cara nyuri-nyuri. Itulah kalau kita sudah di tingkatan biksuka kesana kemari untuk urusan rezeki minta, padahal bisa gede kok nggak mau kerja ya pasti orang kan sinis ya. Body gede kayak begitu, malas kerja dasarnya kok kesana kemari cuma minta aja. Itu pandangan orang yang tidak paham kan begitu. Padahal punya tugas, punya misi berat menyebarkan pengetahuan rohani untuk kebaikan umat manusia. Tapi itulah dibuat kayak jadi orang kecil, tidak punya jabatan, lontang lantung, miskin, kiri, jadi tidak sempat kerja lama-lama di rumah. Kan kayak begitu. Nah selanjutnya mitos tentang memelihara tuyul katanya bisa kaya. Wah ini perlu saya informasikan dari budaya Weda ya. Nah ini saya temukan sebuah ayat di kitab Etika Hindu ya, buku Etika Hindu karangannya orang-orang yang duduk di pemerintahan Hindu ya. Tapi saya tidak bawa kitabnya, tapi saya ingat kayak begini loh. Bersedekah pada orang biasa pahalanya 1, bersedekah pada orang-orang yang belajar rohani pahalanya 2, bersedekah pada orang arif bijaksana pahalanya 1000-an, bersedekah pada orang yang menyebarkan pengetahuan rohani itu pahalanya tak terhingga. Nah mungkin ini makna dari memelihara tuyul, yaitu mengikuti tuyul, membuat bisa kaya raya. Dalam hal ini bersedekah pada seorang kawi, seorang yang sudah mencapai tingkat biksuka yang tugasnya menyebar pengetahuan, itu membuat dapat pahala tak terhingga. Nah terutama orang-orang yang bernasib malang, yang rezekinya seret, itu Gunung Kawi yang ada di Malang, itu alamnya memberikan spirit kepada orang yang bernasib malang supaya dapat pahala yang banyak harus bersedekah datang kepada seorang kawi. Nah jadi orang kere, orang miskin, rezeki seret tidak mungkin bisa dapat pahala yang banyak ya dengan bersedekah pakai uang banyak ya, karena uang tidak punya. Nah supaya uang yang sedikit bisa dapat pahala berlipat-lipat ya datanglah kepada seorang kawi, nanti pahalanya akan dilipat gandakan. Nah ini sekarang untuk apa mencari pahala ya? Pahala itu apa?
Nah, ini saya temukan dari kepanjangan kata panen. Kalau panen itu menunjukkan orang kan dapat hasil. Kalau ingin dapat hasil yang berkelimpahan, nah ini ada syair kata panen. Panen itu pahala menentukan hasil. Jadi kalau ingin nasib kita berubah, ada rezekinya mengalir dari seret, nah ini kita harus penting sekali mengumpulkan pahala kebajikan. Nah, tentu sesuai dengan petunjuk Gunung Kawi yang ada di Malang. Bagi orang yang nasib Malang harus bersedekah pada seorang kawi supaya dapat pahala yang banyak dalam waktu sekejap. Kalau bersedekah pada orang biasa kan baru dapat satu. Kepada orang kawi, seorang penyair, pahalanya dilipat gandakan. Nah, pahala yang banyak itu yang berguna untuk melancarkan rezeki yang seret, sehingga nasib yang malang itu berkurang, ada kemalangan nasib jadi lenyap perlahan. Nah, akan tetapi ada aturannya bersedekah pada seorang kawi harus tulus dan ikhlas, tanpa merendahkan, tanpa meremehkan, dengan hormat lah gitu. Tapi bukan berarti kita hormat ya kayak begitu ya. Nah, bersedekah dengan tulus ikhlas tanpa pemberi, walaupun mungkin sedikit, dengan tulus, nanti sedekahnya itu nilainya besar, bagaikan biji beringin yang kecil kalau ditanam itu kan tumbuh besar. Itulah syaratnya. Tetapi walaupun bersedekah dengan harta yang berlimpah, kekayaan tidak ada tandingannya, disertai dengan berang, jengkel, meremehkan di muka umum, meremehkan seorang kayu dengan tujuan untuk merendahkannya, itu tidak ada artinya. Bagaikan tumpukan jerami kering yang dibakar dengan api akan lenyap dalam sekejap. Itulah kalau kita bersedekah dengan maksud untuk merendahkan, jengkel, benci, itu tidak ada pahalanya, rugi bersedekah kayak begitu. Karena itu bersedekahlah dengan tulus ikhlas, tanpa pamrih, tanpa merendahkan, tanpa meremehkan. Kalau saudara ingin mengumpulkan pahala yang banyak, yang memungkinkan rezekinya yang seret bisa mengalir. Nah, kayak begitu saya punya pandangan, ide-ide yang keluar dari pemikiran saya. Mungkin saya ini termasuk jadi seorang kawi yang mungkin kan saya, itulah nasib saya, urusan duniawi malang saya, hidup saya cuma malang, lalu lalang, ada malang batu, ada apel di sana banyak kan gitu. Nasib malang sering kesandung batu ujian hidup, tetapi dan nasib malang yang sering dapat ujian hidup itu membuat apel, ada pelajaran yang saya dapatkan, ada hikmah yang saya dapatkan, dan itu jadi kepandaian atau pemikiran jadi jenius, jadinya kan kayak begitu. Tapi ada bangilnya sana, bangil tuh banyak mengira gila kan kayak begitu, karena bener Malang kan dibilang singo edan. Nah, singa itu menunjukkan tingkatan ajaran tingkat singa, yaitu semata-mata ingat atma, ingat roh. Nah, itulah karena nasib malang dijadikan seorang kawi, hidup saya bagaikan ya itu digambarkan jadi singo edan, kayak orang edan, kayak orang gila, lalu kesana kemari sampai kerjanya habis dipakai untuk berkelana kesana kemari, karena ini untuk menyebarkan pengetahuan dan untuk membuka pemikiran serta cakrawala. Nah, itulah saya. Benar dan tidaknya cerita saya ini terserah saudara sekalian yang menilai. Di akhir cerita ini, saya sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kekurangan, dari kesalahan-kesalahan. Karena itu saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para pendengar sekalian. Dan saya akhiri dalam mantra Hindu dengan ucapan Om Santi 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 Om.